Penangguhan penahanan sudah kami sampaikan. Sampai saat ini secara tertulis belum ada jawaban. Ya, kami tunggu, harapannya apa yang kami sampaikan ini bisa diterima atas dasar kemanusiaan. Karena bagaimanapun Pak Syekh Panji ini pertama usianya sudah di angka 77. Jadi tidak mungkinlah seorang dalam kapasitas tokoh pendidik ya, dan tentunya bisa melakukan hal-hal yang lebih dari apa yang didugakan atau yang disangkakan hari ini. Benar bahwa itu adalah hak-hak dari tersangka mengajukan permohonan penangguhan. Namun penyidik dengan berbagai pertimbangan yang sudah kemarin kami sampaikan, kita akan tetap melaksanakan penahanan. Jadi ditolak ya surat tersebut? Surat tersebut bukan ditolak, kami tetap melaksanakan sesuai dengan keyakinan penyidik. Sudah diterima? Sudah kami terima. Karena menyangkut 5.000-an siswa santri, yang akan dilakukan adalah pesantren akan didampingi dan dibina oleh Kementerian Agama. Itu rencana terdekat kira-kira seperti itu. Nanti dari gubernur sama Menteri Agama bagaimana Pak? Nanti kondisikannya? Kewenangan madrasah, kewenangan pesantren ada di Kementerian Agama. Kalau provinsi kan SMA SMK. Dan sudah disepakati beritanya adalah tidak akan dibubarkan, tapi akan dibina, didampingi untuk kurikulum yang sesuai dengan yang aturan ya, dan lain sebagainya. Insya Allah semua akan mendapatkan solusi yang terbaik tanpa merugikan apapun. Yang kita fokuskan sekarang pada dugaan-dugaan pidana yang bersangkutan yang akan menjadi fokus dari. Yang kedua, mengapa sampai ada keinginan untuk mengambil alih atau mengelola pondok pesantren ini? Padahal Syekh Panji Gumilang itu bukan dalam artian dia tidak memiliki jabatan khusus di sana. Dia sebagai pendiri, itu yang saya ketahui. Karena apa? Dalam tingkatan MI itu ada kepala sekolahnya sendiri, terus di SD ada kepala sekolahnya sendiri, hingga ke kuliah ada kepala sekolahnya sendiri. Kok mau diambil alih? Apalagi dari hal-hal yang beredar dan juga pernyataan Prof. Mahfud itu saat ini bahwa nggak ada yang salah kok kurikulumnya, kok mau diambil alih atau dengan dalil lah dibina, bahasanya kan begitu. Kan bagi saya kok aneh gitu loh. Sehingga dugaan-dugaan yang di luar sana, jika ada yang mengatakan, oh ini ada pola kriminalisasi kepada Syekh dan sebagainya, dengan apa? Ingin memisahkan Syekh dari Pondok Pesantren Al Zaitun agar bisa dibina, dasarnya begitu. Itu menurut saya dugaan itu kok sebagaimana terbukti dikit-dikit ya. Nah, ini kan saya juga bertanya-tanya Bang Afifuddin ini di sini sebagai apa kapasitasnya? Kenapa begitu bela gitu kepada Al Zaitun? Karena sepengetahuan saya sejak saya waktu di dalam dulu, yang begitu bela kepada Al Zaitun itu adalah orang dalam itu sendiri gitu. Kalau simpatisan itu tidak akan sedemikian belanya gitu ya. Dan di sini juga nggak ada yang salah kalaupun diambil alih sama pemerintah, karena kan memang itu tujuannya juga dibangun untuk umat. Anak saya masih di sana gitu ya, melihat non-muslim dimasukkan ke barisan sholat itu kan itu sudah menyimpang. Gitu. Langsung ditanggapi Bang, masa itu nggak mau diganti? Non-muslim dan muslim dalam ibadah sholat, dalam masjid kan syaratnya juga harus wudhu dulu. Sekarang proses sudah berjalan ya. Kemudian para ahli, ya, kemudian para saksi sudah dipanggil, MUI sudah menyatakan pendapatnya. Saya kira masalah itu kita serahkan kepada proses hukum. Panji Gumilang gigit jari, penangguhan penahanan ditolak Bareskrim, pengacara ajukan sebab lainnya sudah tua. Bareskrim Mabes Polri tak mengabulkan permohonan penangguhan penahanan pimpinan Al Zaitun. Sebelumnya penyidik menahan Panji Gumilang, salah satunya karena tidak kooperatif Panji Gumilang memenuhi panggilan penyidik. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Johandani Raharjo Puro menyatakan permohonan penangguhan penahanan PG ditolak. Sikap Panji Gumilang yang tidak kooperatif saat diperiksa sebagai saksi beberapa waktu lalu menjadi salah satu penyebab tidak dikabulkannya penangguhan itu. Selain itu, ancaman hukuman Panji Gumilang yang di atas 5 tahun. Jadi juga khawatir Panji Gumilang akan menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya. Pengacara Panji Gumilang Hendra Effendi
mengatakan pihaknya ajukan penangguhan penahanan itu karena kliennya sudah lanjut usia 77 tahun dan rentan terkena penyakit. Sebelumnya polisi geledah Ponpes Al Zaitun pasca Panji Gumilang tersangka polisi terpercepat proses hukum pidana kasus lainnya sesuai permintaan Menko Polhukam Mahfud MD. Tanpa penyidik dari Mabes Polri, Polda Jabar dan Polres Indramayu melakukan penggeledahan di Al Zaitun. Polres Indramayu juga tampak menurunkan banyak personil untuk melakukan penjagaan ketat terhadap siapa saja yang masuk dan keluar dari Al Zaitun. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD memerintahkan Menteri Agama didampingi Gubernur Jawa Barat berikan pendampingan di Ponpes Al Zaitun. Kami menyadari bahwa energi terbesar dari gerakan penyelenggaraan Pondok Pesantren Al Zaitun, masalah manajemen dan pendanaan itu berada di bawah kendali Pak Panji Gumilang, ungkap Mahfud dikutip dari YouTube Menko Polhukam RI. Dihadiri Menteri Agama, Mendagri, Menteri Hukum dan HAM, Kepala PPATK, Kabareskrim dan Gubernur Jawa Barat. Keputusannya banyak, tapi katanya hanya 2 yang akan disampaikan. Pertama, menugaskan Menteri Agama didampingi Gubernur Jawa Barat dan Bareskrim Polri untuk melakukan pendampingan kepada Pondok Pesantren Al Zaitun, ungkap Mahfud, agar pendidikan kepesantrenan berjalan sehari-hari dan sampai saat ini dijamin keberlangsungannya dalam bentuk pendampingan.